Lagi anu kan lagi kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Anak-anak coba dirapikan dulu pakaiannya, bangku-bangkunya nak. Kalau ada sampah tolong dibuang keluar. Jadi kita belajar dalam suasana yang bersih anak ya. Kita harus mencintai kebersihan agar proses belajar mengajar kita di dalam kelas terasa nyaman ya. Ya baiklah anak-anak. Kita mulai pelajaran. Pimpin doa dulu ya. Coba Yuyun, pimpin doa dulu nak. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Yuyun. Ya Bu. Ya nak ya. Kita minggu kemarin belajar apa nak? Kalian tahu? Jadi tahu nggak kemarin minggu belajar apa nak? Belajar ini Bu, teks prosedur Bu. Iya, apa teks prosedur? Coba ada yang ingat? Teks yang menjelaskan tentang tahapan-tahapan Bu. Tahapan-tahapan. Ya ada lagi? Langkah-langkah Bu. Ya, ada langkah-langkahnya ya nak, tahapan-tahapannya ya. Dalam kehidupan sehari-hari biasa kita lakukan ya. Alhamdulillah, anak ibu masih ingat semua ya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang cerpen. Nah, cerpen, apa itu cerpen? Ada yang tahu? Cerita pendek Bu. Cerita pendek. Juni apa Juni? Ya benar. Juni ada lagi Juni? Cerita pendek apa? Cerpen itu? Selain cerita pendek. Cerita yang isinya kurang dari 10.000 kata, kemudian bisa dibaca sekali duduk dan tidak memerlukan pemahaman yang luas untuk memahami ceritanya. Oke, ya benar ya. Cerpen itu boleh kalian catat dulu ya nak ya. Silakan catat dulu biar kalian lebih memahaminya. Cerpen itu yaitu cerita pendek yang ditulis dengan singkat dan menceritakan kejadian-kejadian yang bersifat fiktif dan memiliki permasalahan yang disertai penyelesaian ya. Jadi cerita pendek yang ditulis dengan singkat jadi cerpen itu. Sekali duduk dia bisa selesai. Kalau novel dia bisa butuh waktu berhari-hari ya nak ya untuk menyelesaikannya. Ya. Kemudian ciri-ciri cerpennya nak. Ciri-ciri cerpen itu dia kurang dari 10.000 kata. Kemudian bisa dibaca dengan sekilas, bersifat fiktif, berasal dari kehidupan sehari-hari, kemudian memiliki kesan yang mendalam ya. Itu ciri-ciri dari cerpen. Kemudian struktur cerpen. Strukturnya sama seperti struktur teks-teks yang lainnya. Ada abstrak yaitu gambaran awal, kemudian ada orientasi ya, gambaran latar, kemudian komplikasi, urutan kejadian, adanya evaluasi, klimaks ya. Kemudian mulai dari mendapatkan solusinya ya, kemudian solusi permasalahannya ya. Kemudian ada koda itu yaitu amanat ya. Nah di sini ibu sajikan itunya ya. Coba kalian lihat. Di sini silakan kalau yang mau dicatat, catat dulu atau dipahami dulu nak. Kita hari ini belajar tentang menemukan unsur-unsur bangun cerpen ya. Nah, di sini unsur pembangun cerpen itu ada berapa? Ada 2 ya. Unsur. Siapa yang tahu? Eka? Iya Bu. Unsur apa saja Eka yang ada di dalam cerpen Eka? Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik Bu. Ya, apa ekstrinsik dan intrinsik itu Eka? Kalau unsur intrinsik itu unsur yang ada di dalam cerpen, kayak contohnya ada tema, ada latar, ada alur, ada amanat, ada penokohan, ada sudut pandang.
Kalau unsur ekstrinsik, unsur yang berada di luar cerita, Bu. Ya, benar. Nah, ini teman-temannya kalau ada yang mau mencatat, silakan catat dulu. Ini ada tema. Apa itu tema? Ayo, coba dibaca. Ini Halimah. Tema Yang itu di depan. keseluruhan inti keseluruhan cerita, Bu. Ya, ini di depan ada bisa dibaca. Ini Halimah. Kalau dibaca nih yang di depan. Nggak ada, Bu. Hah? Nggak ada. Nggak ada ya? Belum tampil, Bu. Tunggu dulu ya. Kalau nggak ada nanti tampilkan dulu ya. Pergi kemarin ke tempat kau, basah kan lu pada waktu sudah nggak tunjuk tahu. Bentar ya nak ya. Aku di bandara. Gimana cara nampilin? Nah, gini. Hujan-hujan. Nih. Nanti Allah perjuangan yang jelas. Ibu tampilkan, coba lihat. Ya, di sini ada Udah tips semalam, ya. semalam selesai jam 11:30 kan? Tidak Nih. ada ikut lagi pulau yuk. Silakan dibaca ini Halimah. Sama anu nak naruh ketik. Ada kan Halimah? Yusri aja, Bu. Nah, coba Yusri. Ya, coba. Yang ke satu ada tema. Tema merupakan gagasan pokok cerita yang diangkat pengarang dalam cerpennya. Tema dapat berkaitan dengan segala bidang kehidupan. Dua, alur dan jalan cerita. Satu, pengenalan. Dua, peristiwa. Tiga, muncul konflik. Empat, tahap konflik. Lima, penyelesaian. Tiga, topik unsur penting dalam cerita. Tokoh inilah yang akan memainkan alur cerita. Satu, tokoh protagonis atau tokoh yang mendukung cerita. Dua, tokoh antagonis penentang cerita. Tiga, tokoh tritagonis atau penengahan antara protagonis dan antagonis, Bu. Jangan dulu nak anu yang Ya, pintar Yusri. Udah, Bu. Kau ngomongin aku kan? Yang pengamatan. Coba yang lainnya. Siapa nih Nila? Nila? Bu. Ya, Bu. Coba Nila baca ini Nila. Yang di depan Nila. Yang dari mana, Bu? Yang dari nomor 4 Nila. Oh iya. Unsur intrinsik cerita pendek nomor 4 adalah penokohan. Teknik analitik langsung, kemudian menggunakan penggambaran fisik dan apa itu, Bu? Perilaku tokoh. Ya, saya kan duduk paling belakang, Bu. Maju Yang ke depan. ketiga, Nah, penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Yang keempat, penggambaran tata kebahasaan. tokoh. Yang kelima, pengungkapan jalan pikiran tokoh. Dan yang keenam, penggambaran oleh tokoh itu sendiri. Ya. Ada yang mau lanjut nomor 5 dan nomor 6? Oi. Yuyun, coba Yuyun. Yuyun. Mana nih Yuyun ya? Emilia, coba Emilia baca nomor 5 dan 6 Emilia. Nomor 5 ya. Ya. Latar atau setting, penggambaran waktu, tempat, dan suasana cerita. Latar bersifat faktual atau imajen. Fungsi latar adalah mempertegas jalan cerita. 6 sudut pandang atau point of view. Objective point of view, conventional point of view, orang pertama, dan point of view orang ketiga. Itu, Bu. Ya. Kemudian nomor 7-nya lanjut lagi. Kenny. Coba nomor 7 Kenny dan 8 Kenny. 7, gaya bahasa. Bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Nomor 8, amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita. Ya, bagus Kenny. Kemudian ini ada lagi unsur ekstrinsik ya.
Nah, coba baca dulu ini. Saya Bu, Ya, silakan. unsur ekstrinsik cerpen, latar belakang masyarakat, kemudian di dalamnya itu ada ideologi negara, kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Kemudian yang kedua latar belakang penulis, yaitu meliputi riwayat hidup, kondisi psikologis, selera atau aliran sastra. Kemudian yang ketiga nilai yang terkandung, yaitu nilai moral, agama, sosial, dan budaya. Ya, bagus sekali Halimah. Terima kasih ya. Ya Bu. Ya. Nah, di sini ada refleksinya ya, bagaimana cara memahami suatu cerpen ya. Silakan kalian baca-baca dulu di sini. Kemudian tolong bagi kelompoknya menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang ya Nak ya. Untuk pembelajaran kita hari ini yaitu menentukan atau mencari unsur pembangun dalam cerpen ya. Silakan dibagi dulu kelompoknya Nak. Dia juga ngomong satu-satu nggak pernah lewat di dia. Silakan Cak bagi dulu kelompoknya Nak. Satu kelompok berapa orang, Bu? Sekitar 5 atau 4 orang peserta Nak. Oh, ya, Bu. Aku udah terbiasa. Ini tampil nggak Nak? Tampil Bu, pertanyaan pemantik. Ya, ada pertanyaan pemantik ya. Kemudian ini Ibu sajikan cerpen yang berjudul Kemerdekaan ya. Nah, ini hari ini kemerdekaan oleh Gilang Muhammad ya. Silakan kalian baca dulu. Ini bengkel anak seminggu ini kan. Iya, siapa yang ngomongnya? Baca dulu ya Nak. Mobil harian itu. Udah kamu mobil lagi. Iya, katanya motor komandos kan masuk bengkel. Ya Bu. Cara ya, 6/1 itu pergi. Jadi aku pagi nih kan, pagi aja aku biasanya omani kok mobil malam. Ya, takut macet gitu. Belum digawe ke wong. Dia tuh kalau nak muter tuh apa? Oh, anu. Muter. Iya, udah. Ini mobil terus aja. Tidak. Bu, apa Bu tugasnya? Tidak suara aku nih. Ya, ini dibaca dulu di depan ini Nak. Ya. Baca dulu cerpennya tentang hari ini, hari kemerdekaan ya. Kebenaran juga kita baru saja merayakan hari kemerdekaan ya Nak ya, 17 Agustus kemarin. Ya Bu. Ya. Cocok dengan tema cerpennya. Dulu dibayar kata kemarin teh. Bu, saya izin ke belakang sebentar ya. Ya, silakan. Kucing. Kalau duduk situ ya kucing ini ada. Mau pindah aja begini. Pindah, duduk sana dia. Udah mau nyanyi dengan Ewa tuh. Nah, Bocah aku. ini tadi Mana sih? cerpen berlatarkan kemerdekaan ya Nak. Kamu benci tidak sih? Apa masalahnya kena benci kan? Ya. Ini tingkah dia. Nila, ngobrol Iya. terus. Ya lama itu mau benci dah aku. Nila, jangan ngobrol Nila. Ya Bu, Nila tuh ngobrol baik Bu gawenya. Masih dah galak dia kan? Nah, ngobrol baik Bu. Nila, Iya Bu, maaf Bu. duduk di depan saja Nila daripada ngobrol Nila. Bu, nggak boleh sama imam Bu kalau duduk di depan Bu. Oh, Kan enggak kate Nila hari ini Nila. Hah?
Ya kata Imam hari tidak masuk. Imam hari ini nggak masuk nih lah. Sakit perut. Ya, tugas kalian, Nila dengarkan ya tugasnya. Ya Bu, ya Bu. Kerjakan bersama kelompoknya. Tolong cari unsur pembangun dalam cerpen hari ini, hari kemerdekaan yang kalian baca di depan tadi ya. Ya. Itu ada lembar LKPD-nya. Sudah Ibu bagikan ya lembar LKPD-nya. Kalian cari, nanti kalian tuliskan. Terus kalian presentasikan apa sih unsur pembangun dalam cerpen hari ini, hari kemerdekaan itu. Ya, silakan dikerjakan dulu ya. Bu, kelompoknya kelompok yang mana, Bu? Yang kemarin nih lah, kan sudah kita bagi kelompok kan? Ya. Ya. Tadi saya kelompok 2 ya, Bu. Ya. Sambilan kalian mengerjakan, Ibu absen dulu ya. Hari ini anak Ibu hadir semua tidak? Imam, Bu. Imam kenapa nih? Assalamualaikum Ada masuk. Bu. Pecaban, Bu, di WA saya tadi, Bu. Oh, pecaban ya. Apa kabar anak-anak? Oke, izin Bu. Ya. Nah, Akan dikerjakan Yusri. sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih Siapa? coba kita ke tempat Enggak tahu aku. Ya. Oh, ya. ini lagi di sini Sudah ya? Sudah belum? Sudah dikerjakan? Eka, Sudah, coba Bu. Eka, sudah ya? Sudah, Bu, sudah saya kerjakan. Nah, ya coba Eka perwakilan dari kelompoknya. Kelompok berapa Eka? Kelompok 1, Bu. Ya, apa Eka? Oke, Bu, berdasarkan cerpen yang sudah disajikan tadi, adapun unsur-unsur intrinsik yang sudah saya kerjakan bersama kelompok saya, yaitu pesannya bahwasanya kita harus selalu pandai bersyukur. Terus kemudian sudut pandangnya, kalau kelompok kami lihat tadi, sudut pandangnya adalah sudut pandang orang pertama. Terus kemudian tokohnya tadi ada tokoh aku, ada Ibu Siti, ada Koh Syamin. Namun tokoh aku ini di sini adalah pemeran utamanya, makanya sudut pandangnya adalah orang pertama. Terus berdasarkan hasil pengamatan kelompok 1, latarnya tadi terjadi di Kota Bogor, Bu. Itu saja, Bu, presentasi dari kelompok 1. Bagus ya, kelompok Eka. Ayo ada lagi yang mau tampil? Kenny, sudah belum kelompoknya Kenny? Sudah, Bu. Ya, coba Kenny. Perwakilan saja dari kelompoknya Kenny. Ya, Bu, ini kalau pesannya tuh kita harus pandai bersyukur. Kalau tokohnya aku, Ibu Siti, dan Koh Syamin. Kalau latarnya Kota Bogor, sudut pandang orang pertama. Pandang orang pertama ya, sama dengan pekerjaan kelompok Eka tadi ya. Ya, Bagus, Bu. Kenny. Ayo kelompok lain. Ayo, Bu. Ya, coba. Tapi jawaban mirip-mirip loh, Bu.
Ya, nggak apa-apa, Juni. Tema itu tentang kemerdekaan. Kemudian pesannya itu menyampaikan kepada kita harus selalu pandai bersyukur terhadap apapun yang kita miliki. Tokohnya ada 3 tokoh utamanya. Tokoh sentralnya itu ada 3, aku, Ibu Siti, dan Posyamin. Tapi yang tokoh utamanya itu aku, makanya dikatakan merupakan sudut pandang orang pertama. Latar tempatnya di Kota Bogor. Itu dari kelompok saya. Oke, ya terima kasih Juni. Ya, yang kelompoknya sudah maju ke depan, sudah tampil, mempresentasikan. Coba hasil kelompoknya tadi dikumpulkan dulu. Terus kalian lihat di LKPD-nya. Di situ ada tugas untuk menganalisis ya nak ya. Kalian isikan di bagian kolom yang di LKPD yang Ibu sediakan. Ada strukturnya di situ, kemudian isi cerpennya apa ya. Kalian isikan di dalam LKPD-nya. Nanti kalian kumpulkan. Ya, silakan dikerjakan nak. Itu ada poinnya loh nak. Kalau kalian menyebutkannya lengkap, poinnya besar loh. Tapi kalau kalian menyebutkannya hanya setengah, ya nilainya setengah juga. Ya, coba dikerjakan lagi di LKPD-nya. Ya, Bu. Buka lah, kalau sampai bawah lagi terus. Mila, dikerjakan Mila. Ya Bu, ini lagi mengerjakan Bu. Ya, yang sudah dikumpul ya nak. Kumpul sekarang, Bu. Ya, yang sudah kumpul silakan ya. Ya, Bu, ini kelompok 1 sudah selesai. Ya, Eka, silakan dikumpulkan Eka. Bu, kelompok yang lain kayaknya sudah selesai, Bu. Ini semuanya, Bu. Ya, silakan dikumpulkan ya. Ya, sebentar lagi istirahat kan, Bu? Ya, istirahat sebentar lagi. Tunggu ya nak ya, sabar ya. Jangan tergesa-gesa pekerjaannya biar sempurna ya. Silakan dikerjakan. Sudah kan semuanya? Sudah, Bu. Kelompok Sudah. Yusri juga sudah. Sudah. Ya, silakan dikumpul Yusri. Ya, Bu.
Sudah ya? Sudah semua Ya ya? Bu, sudah Bu, istirahat Bu. Ya, ini Ibu lihat dulu pekerjaannya. Ya, pekerjaannya lumayan bagus ya nak ya. Alhamdulillah. Pelajaran hari ini kalian sudah bisa memahami atau menemukan ya unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Inilah yang Ibu harapkan untuk pembelajaran hari ini. Kalian mampu menemukan unsur pembangun dalam suatu cerpen ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai ternyata. Baiklah, itu di modulnya yang Ibu bagikan ke kalian ada bahan bacaan untuk kalian yang bisa kalian baca untuk materi berikutnya ya nak. Materi kita berikutnya itu kalau kalian sudah mampu menemukan unsur pembangun cerpen, kalian nanti untuk minggu depan bisa mulai menganalisis atau menuliskan ya, mengidentifikasi atau menulis langsung cerita atau cerpen pendek ya, cerita pendek, tapi dalam temanya kehidupan kalian sehari-hari, tidak Ibu tentukan ya, sesuai dengan kehidupan kalian sehari-hari ya. Jadi nanti di rumah tolong dibaca-baca lagi modul yang Ibu bagikan. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kalian sudah bisa atau sudah memahaminya ya. Baiklah anak-anak, setelah kalian pelajaran hari kayaknya sudah selesai ya. Iya Bu, sudah selesai Bu. Kawan-kawan sudah istirahat Bu, kawan-kawan. Oke ya, tunggu sabar ya anak ya. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan di dalam pembelajaran hari ini ya anak-anak. Ya Bu. Ya, silakan yang mau istirahat silakan keluar ya. Ya Bu. Bu.